Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, brother sister, salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang bersukacita katakan ya. Kok ya-nya? Yang bersukacita katakan yes. Haleluya. Kita bersukacita karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Amin. Maka dari itu pagi hari ini saya mau ngajak kita semua, mari kita bawa doa, pujian, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena Engkau Bapa yang begitu baik buat kami. Apapun badai, masalah, persoalan kami hadapi, kami taruh di kaki-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami mau nyembah Engkau, kami memuji-Mu Tuhan. Biar hanya melalui pujian penyembahan kami Engkau disenangkan, dan kami siap memuji di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ada kalanya Tuhan membiarkan badai agar kulihat Tuhan sanggup menenangkan. Dengan lutut berdoa di hadapan Bapa, ku mampu berdiri menghadapi semua. Ada kalanya Tuhan membiarkan badai agar kulihat Tuhan sanggup menenangkan. Dengan lutut berdoa di hadapan Bapa, ku mampu berdiri menghadapi semua. Ini hatiku yang mengasihi-Mu, tetap menyembah walau di dalam badai. Sebab tangan-Mu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasa-Mu sempurna. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, katakan ada kalanya. Ada kalanya Tuhan membiarkan badai agar kulihat Tuhan sanggup menenangkan. Dengan lutut berdoa
berdoa di hadapan Bapa. Ku mampu berdiri menghadapi semua. Ini hatiku yang mengasihimu, tetap menyembah walau di dalam badai. Sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasamu Oh, ini hatiku yang mengasihimu, tetap menyembah walau di dalam badai. Sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasamu sempurna. Kami tetap menyembah walaupun kami dalam badai, Tuhan. Ada kalanya Tuhan membiarkan badai agar kulihat Tuhan sanggup menenangkan. Dengan lutut berdoa di hadapan Bapa, ku mampu berdiri menghadapi semua. Ini hatiku yang mengasihimu, tetap menyembah walau di dalam badai. Sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya Tuhan, aku percaya kuasamu Oh, ini hatiku yang mengasihimu, tetap menyembah walau di dalam badai. Sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasamu sempurna. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ini hatiku yang mengasihimu, tetap menyembah walau di dalam badai, Tuhan. Amin. Walau di dalam badai. Sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasamu sempurna. Ini hatiku, ini hatiku yang mengasihimu, tetap menyembah walau di dalam badai. Sebab tanganmu yang menyelamatkanku. Aku percaya kuasamu sempurna. Aku percaya kuasamu sempurna. Aku percaya kuasamu sempurna. Kuasamu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu dalam keadaan apapun Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Yesus Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, layak Kau dipuji, tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesus.
angkat suara kami angkat hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Bapa. Ini kerinduan kami hanya kepada-Mu. Haleluya. Oh Rabaya Sanaralabo Hiramaya Sei. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, jamah setiap kami, lawat kami apa. Oh Rabaya Sakanaramoya Sei. Haleluya. Oh Rabaya Sanaramoya Sano. Haleluya. Yesus Tuhan. Hirabaya Sakanama. Yesus, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami. Engkau besar Tuhan, Kau ajaib ya Aba. Oh Hirabaya sana nalamaya si. Oh yes Lord Jesus Sakaramaya si. Haleluya. Yesus Tuhan, disenangkan Engkau ya Aba. Uramaya Sakarabarabarama. Mengalir Roh Kudus, penuhi gereja-Mu dengan hadirat-Mu. Yes God. Urabakarabarabarabarama. Orabaya Sakarabababababababa. Sikinamaya Sanaralamoya Sani. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Apa. Mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Oramaya Syakaralamaya. Lawat setiap kami Tuhan, jumpai kami pribadi lepas pribadi pagi ini. Yes God. Urabakiri bisikinararabarabara. Oh rabaraba. Curahkan isi hati-Mu kepada dia, sembah dia. Dia memuaskan hati yang haus dan lapar akan dia. Korabaya Syakarabarabarabarabaya. Yes God. Oh peluk setiap kami, gandeng kami Tuhan, bawa kami melekat kepada-Mu. Kami terhubung dengan-Mu. Ini kerinduan kami hanya kepada-Mu Yesus. Oh haleluya. Saat tiada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Bagi Dia tiada yang mustahil. Oh kami percaya Kau Allah yang besar Tuhan. Oh nikmati hadirat-Nya. Oh Rabaya Syakanarama Naralamo. Yesus Tuhan. Oh, yes Lord. Yes God. Tenggelam dalam hadirat-Nya Jesus. Sikira baba baba baba. Oh Rabaya Sakanarama. Oh Rabaya Sakanarama. Ya Jesus. Oh Rabakana Sanaramo. Haleluya.
For you are great, to the miracle so great. There is no one less like you. There is no one less like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one less like you. There is no one less like you. For you are great, for you are great, you do miracles so great. There is no one less like you. Amen, amen. There is no one less like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one less like you. There is no one less like. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. For you are great, to do miracles so great. There is no one less like you. Oh, hallelujah. There is no one less like you. For you are great, to do miracles so great. There is no one less like you. Yes, Lord. There is no one less like you. Yes, God. For you are great, to the miracles so great. There is no one less like you. There is no one less like you. For you are great, to the miracles so great. There is no one less like you. 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 Amen. Sorakan buat Tuhan yang besar. Haleluya. Bapak, terima kasih Kau izinkan kami pagi ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Biar pujian penyembahan kami semuanya kami dedikasikan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu, Kau yang selalu kami andalkan Tuhan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat. Mari yang percaya, saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan
pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti sekali lagi katakan, Kau yang ku andalkan. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Bapa, ini yang kami percayai, yang kami akui, bahkan yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang besar. There is none like you, Lord. Allah yang besar yang melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Dan kami sungguh beruntung. Kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup. Sehingga kami gak perlu takut akan apapun. Bahkan kalau Engkau sudah taruh dalam hati kami, Engkau sudah taruh dalam pikiran kami, Engkau yang akan membukakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami sangat percaya kehadiran kami gak sia-sia. Sejak awal ibadah Engkau sudah menjamah kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan kami percaya Tuhan dalam ibadah hari ini, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa, untuk anak-anak yang sudah melayani, Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi, makin dahsyat lagi. Mereka boleh terus naik kelas. Engkau berkati Tuhan, Sony dan seluruh tim, bahkan seluruh anak-anak-Mu, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau dengar isi hati Tuhan, Engkau urapi setiap kami, enggak terkecuali. Setiap pribadi diurapi Tuhan, lembutkan hati kami, buka pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan. Tuhan hamba-Mu, Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom, shalom, semuanya sehat, sukacita. Yang sukacita boleh senyum dulu kanan kiri, yes. Oke, kita akan masuk firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya sadar beberapa tahun lalu sudah pernah saya sampaikan. Tapi saya tergerak untuk hari ini menyampaikan hal ini. Karena Tuhan juga hari-hari ini sedang bekerja dalam hidup saya dan Tuhan mau saya lihat atau ingat tema khotbah ini karena ini adalah salah satu khotbah yang mengubahkan hidup saya. Saya ulang sekali lagi ya, ini salah satu khotbah yang mengubahkan hidup saya dan saya percaya saudara-saudara juga perlu dengar khotbah ini. Oke, kita akan lihat. Temanya saya kasih judul adalah pandanglah sekelilingmu. Secara spesifik, saya percaya ada orang yang perlu dengar khotbah ini.
Diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Saya nggak mungkin baca semuanya, waktunya nanti nggak cukup. Tapi Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 adalah cerita Abram dan Lot berpisah. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat awalnya, Kejadian 13 ini bicara tentang Abram diberkati Tuhan luar biasa, Lot diberkati Tuhan luar biasa. Lot itu keponakannya sendiri ya. Nah, saking mereka diberkati, tanahnya jadi nggak cukup buat menampung 2 orang kaya nih, super kaya, super rich. Jadi nggak cukup menampung 2 orang ini, karena masing-masing punya karyawan yang begitu banyak, punya staff yang begitu banyak, punya budak yang begitu banyak, dan punya ternak yang begitu banyak. Jadi tanahnya nggak cukup. Bahkan sampai raja negeri itu ngomong sama Abram, kita nggak cukup menampung kalian berdua. Nah, keadaannya diperparah dengan orang-orangnya Lot dan orang-orangnya Abram itu berantem. Karena mereka memperebutkan sumber air minum, memperebutkan sumber makanan. Dan mereka berantem dan Abram ngomong sama Lot, Lot nggak bagus nih kita berantem, kita ini kan saudara, jadi kita pisah aja baik-baik. Dan Abram sebagai orang yang lebih tua ngomong sama Lot, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Abram yang lebih tua, lebih bijaksana dan memberikan kepada Lot pilihan yang terdahulu. Nah, kita udah tahu ceritanya. Mereka berdua settingnya ada di atas bukit, dan waktu kita lihat ayat yang ke-10, waktu Lot melayangkan pandangannya dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, terjemahan lain menggunakan kata subur. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, lembah itu sampai ke Soar. Di situ dikatakan apa? Seperti taman Tuhan. Berarti subur banget ya. Jadi saya bayangin Lot dan Abram lagi di atas bukit, mereka ngeliat, dan Abram yang lebih tua ngasih kesempatan kepada Lot dulu. Lot, kamu pilih dulu, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Dan namanya manusia ya, dikasih kesempatan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan Lot mengambil tanah yang tersubur. Dan Abram ingat janjinya, kalau Lot ke kiri aku ke kanan, kalau Lot ke kanan aku ke kiri. Dengan kata lain, yang terbaik sudah diambil Lot, berarti Abram harus ngalah. Betul nggak? Betul nggak? Saya suka banget loh, padahal nggak janjian sama Sony ya Son. Ini emang kerja Roh Kudus luar biasa. Dari awal puji-pujiannya saya sampai wow, dahsyat. Kenapa saya suka khotbah ini dan kenapa tadi saya katakan khotbah ini mengubahkan hidup saya. Dan saya berdoa, saya berharap demikian juga hidup saya yang diubahkan Tuhan. Tuhan akan mengubahkan hidup saudara-saudara semua. Kita lihat ayat yang ke-14. Jadi tadi saya sudah cerita background ceritanya. Abram sudah terlanjur ngomong ke Lot, kalau kamu ke kiri aku ke kanan, kamu ke kanan aku ke kiri. Dan Abram sudah terlanjur suruh Lot milih duluan. Berarti yang terbaik sudah diambil. Kalau yang terbaik sudah diambil, Abram dapat yang terbaik nggak? Logis, ini ngomong logika nih. Nggak mungkin. Yang terbaik sudah diambil. Yang tersubur sudah diambil. Dan saya, walaupun Alkitab tidak mencatat, saya membayangkan Abram kecewa. Kenapa kecewa? Udah terlalu cepat ngasih kesempatan kepada Lot. Udah terlanjur janji.
Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Dan Lot sudah ambil yang tersubur. Makanya ayat 14 dimulai dengan kata-kata, setelah Lot berpisah dari Abram. Ada sebuah jeda, ada sebuah sela di sini. Abram termenung. Abram bengong. Abram kecewa, Abram sedih. Kenapa sedih? Kenapa kecewa? Karena yang dia pikir terbaik, dia pikir tersubur, dia pikir yang menjadi fokusnya dia pikir yang menjadi cita-citanya dia, sudah diambil sama Lot. Kalau sudah diambil sama Lot, berarti dia nggak mungkin dapat lagi. Nah, tapi di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, layangkanlah pandangmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan selatan, ke timur dan barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Mungkin saudara belum nangkep, jadi memang mesti dijelasin. Seringkali orang gini loh, ini saya ambil contoh aja ya. Seringkali orang naksir banget sama speaker ini. Saking naksirnya dia fokus banget sama speaker ini. Jadi yang dilihatin speaker ini doang. Yang terbaik, yang tersubur, yang gua mau, yang gua naksir. Pokoknya ini yang dilihat ini terus. Bahkan doanya juga ini terus. Bahkan bukan cuma doa, dipuasain sekalian. Karena dia pegang prinsip gini, kalau doa dan puasa lebih powerful, oke, nggak salah. Jadi dia berdoa minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau ini, 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 aku mau ini. Dan Tuhan sayang banget sama kita. Benar gak Tuhan sayang sama kita? Karena Tuhan sayang sama kita, yang kita pengen ini, Tuhan kasih ke orang lain. Saya ngomong begini mungkin ada yang protes. Loh, katanya Tuhan sayang sama kita, malah yang kita pengen kok dikasih orang lain? Iya. Karena kita terlalu fokus sama ini, dan Tuhan sayang banget sama kita, yang kita pengen banget itu dikasih ke orang lain. Kenapa? Karena Tuhan mau kita melayangkan pandangan kita. Tuhan mau kita memandang sekeliling kita. Jadi waktu Abram termenung ngeliatin lembah sungai Yordan udah diambil sama Lot, dia termenung, waduh, yang tersubur sudah hilang. Yang terbaik sudah diambil orang. Di saat dia termenung seperti itu, Tuhan ngomong apa? Hai Abram, layangkan pandangmu. Layangkan pandangmu. Terjemahan lain, pandanglah sekelilingmu. Pandang sekelilingmu nih loh. Pandang sekelilingmu nih loh. Dan Tuhan ngomong apa? Seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu. Sampai sini sudah nangkep gak? Seringkali kita terlalu fokus dengan satu titik. Tuhan, aku mau ini. Aku mau ini. Aku mau ini. Tuhan mikir, aduh, kenapa kamu mau itu? I have something better. I have something greater. Makanya yang kita pengen itu dikasih ke orang lain. Dan Tuhan ngomong sama kita, pandanglah sekelilingmu. Ternyata waktu kita memandang sekeliling kita, bener loh, ada yang lebih bagus dari speaker ini. Ada yang lebih mahal dari speaker ini. Udah mulai nangkep belum? Kan seringkali manusia gitu kan. Tuhan, aku mau ini. Aku mau ini. Aku mau sekolah ini. Aku mau karir ini. Aku mau pekerjaan ini.
aku mau rumah ini, aku mau mobil ini, aku mau jodoh ini. Tuhan ngelihat yang kamu pengen itu bukan yang terbaik. Makanya Tuhan izinkan itu kasih orang aja. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah kesedihan kita, di tengah-tengah kekecewaan kita, Tuhan ngomong, buka matamu ini loh. Masih banyak yang lebih baik, masih banyak yang lebih berharga, masih banyak yang lebih keren daripada itu. Kan seringkali orang Kristen gagal di situ kan? Aku mau ini, aku mau ini. Aku mau sekolah ini, mikirnya udah ini terus. Tapi karena Tuhan sayang sama kita, yang kita ingin-inginkan dikasih ke orang lain. Supaya apa? Supaya mata kita terbuka. Supaya mata kita tercelik. Ternyata yang kita pengen masih ada yang lebih bagus. Kan tadi saya sudah ngomong di awal, khotbah ini mengubahkan hidup saya. Saya pengen banyak hal dan waktu saya pengen, istri saya tahu banget, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Dan beberapa kali Tuhan izinkan yang saya pengen di depan mata saya dikasih ke orang lain. Di situ saya, aduh. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ada episode kelanjutan. Setelah ada episode kelanjutan, di situ saya bersyukur, untung Tuhan kasih ke orang lain. Jadi saya mendapat yang lebih baik. Satu cerita ya. Satu waktu saya ketemu seorang, dia mirip begini. Dia mendoakan satu outlet di FX Mall. Sudah tahu FX Mall nggak? Kalau yang suka ke mall pasti tahu FX Mall. Itu di belakangnya Plaza Senayan. Dia pengen tempat di situ. Waktu ada tender, waktu ada pembukaan kesempatan, dia masukin di situ. Dia anak Tuhan, dia doa. Dia doain waktu dia sharing sama saya. Dia doain dan apa yang dia doain, yang dia pengen nggak dapet, kecewa. Aduh Tuhan, aku cuma pengen ini doang masa nggak dikasih. Kayak gitu-gitu kan, doa orang kecewa kan kayak gitu kan. Aku cuma pengen ini aja kok nggak dikasih. Kan aku udah pelayanan, kan aku udah sungguh-sungguh. Tapi puji Tuhan, episodenya nggak berhenti di situ. Kelanjutannya. Jadi waktu dia tidak dapat FX, nggak dapat tempat di FX, ternyata dari manajemen panggil dia. Dan dia baru tahu ternyata yang punya FX itu adalah yang punya Plaza Indonesia juga. Dan manajemen ngomong, Bapak kan nggak dapat tempat di FX, kita kasih tempat di Plaza Indonesia, mau nggak? Wah, dia sampai gemeteran. Siapa yang nggak tahu Plaza Indonesia? Itu ada di jantung ekonomi Indonesia. Dan cerita itu membuat saya dahsyat loh cara kerja Tuhan. Seringkali yang kita pengen-pengen, yang kita doa-doain memang Tuhan izinkan kita nggak dapet. Kenapa? Karena Tuhan punya yang lebih baik. Makanya saya mau bagikan, saudara-saudara boleh jawab, boleh catat, bukan boleh jawab, boleh catat. Dari sejak saya masih remaja, ada seorang pendeta yang khotbah dan itu nyantol banget di kepala saya. Pendeta itu khotbah, God will never take something good unless He has something better. Tuhan tidak akan pernah ambil sesuatu yang baik kecuali Dia sudah punya sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau yang kita pengen-pengen, kita doa-doain, nggak dapat, jangan kecewa, jangan marah. Kenapa? Karena Tuhan punya yang lebih baik. Nah, saya mau kita mendalami kata-kata pandanglah sekelilingmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata pandanglah sekelilingmu, tapi TB2 terjemahan
Baru yang kedua, menggunakan kata layangkanlah pandangmu. Dalam ESV, English Standard Version, menggunakan kata lift up your eyes. NIV, New International Version, menggunakan kata look around. Look around, lihat sekelilingmu nih loh. Jangan cuma satu aja yang diliatin. NLT, New Living Translation, ini saya suka. New Living Translation menggunakan kata look as far as you can see. Lihat sejauh mungkin. Lihat sejauh mungkin. Nah, ini saya kasih rangkumannya di sini. Saya sudah boleh catat. Pandanglah sekelilingmu, bicara tentang layangkanlah pandangmu. Bicara tentang lift up your eyes. Bicara tentang look around. Bicara tentang look as far as you can see. Terjemahan lainnya menggunakan kata open your eyes. Terjemahan lainnya menggunakan kata raise your eyes. Jangan fokus ini. Aduh, lihat. Tuhan juga ngelihat geleng-geleng. Masa kamu maunya itu sih? Aduh. Masa maunya itu? Tuhan geleng-geleng. Aduh, kayak gak tahu aja sih. Kita udah terbiasa dengan yang baik. Sudah terbiasa dengan yang keren. Masa kamu maunya itu? Ya udah kasih orang aja deh yang itu, kasih orang. Di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kecewaan. Bener, waktu matanya terbuka. Oh iya ya. Yang selama ini aku mau, ternyata ya ecek-ecek, ya cuman begitu doang. Tapi supaya sadar sampai ke titik itu, yang kita mau harus dikasih orang dulu. Yang kita mau harus diambil dulu. Yang ngerti katakan yes. Jadi sebetulnya bicara pandanglah sekelilingmu, ini lagi bicara tentang expand atau enlarge your paradigm. Memperluas paradigma. Jangan cuma satu titik doang gitu loh. Maunya cuma ini doang. Maunya cuma ini doang. Tuhan ngeliatin kita juga geleng-geleng. Kenapa geleng-geleng? Aku udah sediain yang lebih besar kok. Aku sudah sediain lebih baik kok. Maunya yang begitu sih. Nah, tapi karena Tuhan sayang banget sama kita, makanya yang kita pengen-pengen banget, kasih orang aja deh. Kita lihat slide berikutnya, kita mesti sadar, life is full with possibilities. Hidup ini penuh dengan kemungkinan. Life is full with opportunities. Hidup ini penuh dengan kesempatan. Jadi jangan kalau udah hilang satu, udah kayak kiamat aja, kayak langit runtuh. Masih banyak kemungkinan. Masih banyak hal-hal yang baik yang akan kita dapatkan. Kalau kita nggak dapat satu hal, tenang aja. Dan waktu saya siap khotbah ini, saya pikir pas juga nih. Makanya saya suka sama pendoa-pendoanya ini. Pendoa-pendoanya Hope nih. Hari ini yang berdoa Ishak. Doain tempat ini. Betul ya Ishak ya? Bener, doain tempat ini. Tapi Ishak selalu melanjutkan dengan, kalau engkau tidak berikan tempat ini, kami percaya engkau punya tempat yang lebih baik. Doa minta bener gak? Bener gak salah. Tapi ingat, jangan pernah maksa Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih kita tempat ini, saya yakin banget, seyakin-yakinnya, Tuhan punya tempat yang lebih baik. Termasuk saudara lagi bergumul soal apa? Sekolah, masa depan, pekerjaan, cita-cita, pasangan hidup, apapun. Doain, yes. Tapi kalau Tuhan gak kasih, jangan marah, jangan kecewa. Kenapa? He has something better. Supaya lebih lengkap. He has something better for you. For me. Jadi kalau gak dapat jangan kecewa, jangan marah. Malah sebaiknya kita
bersyukur. Yang kita pengen-pengen gak dapet. Kenapa? Karena yang kita pengen terlalu kecil, terlalu ecek-ecek, terlalu jelek. Ya, masa kamu pengen gitu sih? Ya. Kita lihat cerita ya, kelanjutannya. Kalau tadi kita lihat Kejadian 13, Kejadian 15, ini terjadi dialog antara Tuhan dan Abram. Kagum saya sama Abram, bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan ngomong sama Abram, Abram. Jadi kalau tadi settingnya lagi di atas bukit, ini lagi di dalam kemah. Inside the tent. Lagi di dalam kemah. Bayangin kemah segede apa gitu ya. Tapi tetap terbatas kan. Bayangin kita lagi di dalam kemah deh. Terbatas kan. Dalam kemah mungkin gelap gitu ya. Terus di dalam kemah itu Tuhan ngobrol sama Abram. Terus Tuhan ngomong, Abram, jangan lupa ya, aku mau berkatin kamu loh. Jangan lupa. Terus kalau orang normal diomongin gitu sama Tuhan, pasti orang akan jawab, amin, yes, mau diberkatin Tuhan gitu ya. Tapi respon Abram bikin saya kaget. Abram ngomong, ya Tuhan percuma lah berkatin aku. Nanti juga yang nikmatin orang lain, aku gak punya anak. Kurang lebih kata-katanya gitu. Tetapi ayat 15 ini membuat saya kaget. Ayat 5. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Tuhan menarik Abram keluar. God drag Abram outside, ditarik keluar. Ditarik keluar. Kenapa mesti ditarik keluar? Karena selama ini Abram di dalam kemah kayak katak dalam tempurung. Orang yang ada dalam tempurung, katak yang dalam tempurung, orang yang ada dalam kemah, itu mindsetnya, paradigmanya kecil. Yang ngerti katakan yes. Makanya waktu Tuhan ngomong, Abram aku mau memberkati kamu. Terus Abram ngomong, percuma deh Tuhan. Tuhan gak marah, Tuhan gak apa-apa. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menarik dia keluar. Dan waktu Tuhan menarik dia keluar, Tuhan ngomong, lihat ke langit. Hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita yang di Jabodetabek memang susah ngelihat bintang. Kenapa? Sudah terpolusi. Tetapi kalau kita punya waktu untuk jalan-jalan keluar ke desa, pegunungan, kita akan ngerti Alkitab ngomong sebanyak bintang di laut dan sebanyak pasir di tepi pantai. Karena faktanya bintang di langit dan pasir di tepi pantai itu jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Kita ngelihat itu ya, yang kelihatan kayak debu itu adalah susunan bintang yang tidak terhitung di langit. Nah, Kejadian 15 ayat 5 sebetulnya bicara apa? Jadi selain Tuhan mau Abram membuka paradigmanya, selain Tuhan pengen Abram enlarge the paradigm, sebetulnya Tuhan lagi ngomong simple banget. Tuhan lagi ngomong sama Abram, hey Abram, I am a big God. Aku Tuhan yang besar. Yang menciptakan langit, bumi, dan semesta. Tuhan yang menciptakan. Nah sebelum kita lihat ke Allah yang besar, apa sih yang membedakan orang sukses dan orang biasa? Ternyata yang membedakan orang sukses dan orang biasa adalah pikirannya. Orang sukses pikirannya lebih besar daripada masalahnya.
Bukan masalahnya, masalah-masalahnya. Tapi orang biasa pikirannya lebih kecil daripada masalah-masalahnya. Kalau saudara hobi baca berita, saudara akan ngerti maksud ini. Saya bukan cuma baca berita, saya ketemu orang-orang langsung. Kalau saudara baca berita di Indonesia ini, kita bisa belajar banyak. Kita baca berita, ada orang bunuh istrinya, bunuh anak-anaknya, terus bunuh diri. Pernah baca nggak berita itu? Tragis ya. Tragis loh. Bunuh istrinya, bunuh anak-anaknya, terus bunuh diri. Terus waktu diperiksa sama polisi, terus saudara-saudaranya, teman-teman dekatnya ditanya, kenapa? Jawabannya, oh iya, dia itu nggak punya uang buat hidup sehari-hari. Jadi dia pikir lebih baik istriku mati, anak-anakku mati, terus aku bunuh diri, selesai. Cerita lain juga ada. Ada ibu single mom, nggak punya suami, bunuh anak-anaknya, terus dia bunuh diri. Kenapa? Supaya aku bisa hidup lebih baik. Jadi anak-anaknya mati, terus dia bunuh diri. Nah, waktu dilihat cerita-cerita itu seperti itu, tragis, yes tragis. Saya nggak lagi ngeledekin, nggak lagi mocking, itu tragis bener. Tapi di saat yang sama, Tuhan izinkan saya ketemu banyak orang, ngajak saya makan, ngobrol-ngobrol. Terus dia ngobrol, Pak tolong doain ya, saya punya utang ini, saya punya tagihan ini, puluhan miliar. Tapi masih nekat ngajak saya makan. Saya mikir, wah ini orang PD-nya luar biasa ya. Utangnya puluhan miliar, tapi kayak gak punya utang. Nah dari situ seakan-akan Tuhan lagi ngajarin saya. Yang satu punya kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Sampai dia memutuskan untuk bunuh diri. Yang satu juga punya kebutuhan yang besar. Dia bilang kalau saya gak bayar saat ini, nanti asetnya disita, nanti karyawan gak bisa dibayar dan sebagainya. Tapi hidupnya masih... ya pikiran, tapi masih punya harapan, masih punya, sambil ngobrol sama saya aja, masih ngomong, saya nanti mau begini, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Jadi saya menemukan sebuah kesimpulan, yang membedakan orang sukses dan orang biasa, itu pikirannya. Kalau pikirannya kecil, ya udah mentok. Udah gak kemana-mana, mentok, nabrak tembok deh, jeduk, habis deh kiamat. Tetapi kalau orang pikirannya besar, walaupun kebutuhannya besar, walaupun masalahnya besar, dia masih bisa berpikir, aku harus kemana ya, aku harus ngapain ya. Nah kayak gitu tuh. Jadi saudara, janganlah menjadi orang yang punya pikiran kecil. Janganlah menjadi orang yang cengeng. Gak dapet yang dicita-citakan, putus asa. Diputusin sama cowok atau cewek yang dicinta, putus asa. Saya mau pinjem kata-katanya orang tua kita dulu. Hidup tidak selebar daun kelor. Life is full with opportunities. Hidup penuh dengan kesempatan. Jadi kalau gak dapet satu, tenang aja. Masih banyak kok. Next. Sorry nih kata-kata ini. If you think you have a big problem in your life, all that mean is you are a small person. Kalau saudara merasa saudara punya masalah besar dalam hidup saudara,
itu membuktikan saudara orang yang kecil. Sorry. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama next. When you have problem in your life, do not say, God, I have a big problem. Kayaknya rohani. Tapi ternyata itu tidak benar sama sekali, nggak rohani sama sekali. Mestinya gimana? Say to yourself, hey problem, I have a big God. Hey masalah, aku punya Allah yang besar. Jadi kalau lagi ngadepin masalah, masalahnya besar banget nih. Aduh. Apa sih? Dan Tuhan mengajar saya, punya masalah, jangan cengeng. Kalau perlu ngomong tuh di cermin. Ngomongnya, hey problem, I have a big God. Dan saya mau tutup khotbah hari ini. Dan yang membuat saya kagum, bukan cuman isi khotbah ini saja, tetapi yang membuat saya kagum, kalau saudara ingat ayat-ayat yang kita baca tadi, semuanya dimulai dengan kata-kata, berfirmanlah Tuhan. Jadi ini bukan tips psikologi, bukan ya? Bukan seorang motivator lagi ngomong di depan ini. Sukses. Enggak. Kalau percaya sukses akan sukses. Enggak. Ini bukan motivator. Ini pendeta yang ngomong. Dan itu membuat saya kagum. Setiap ayat yang kita baca dimulai dengan statement, dengan pernyataan, berfirmanlah Tuhan. Berarti yang kita dengar hari ini, itu bukan kata-kata motivasi, yang dari motivator nggak tahu siapa, bukan juga tips psikologi, bukan. Ini firman Tuhan. Yang nyuruh mikir besar itu Tuhan. Yang nyuruh jangan fokus dengan satu hal, itu Tuhan. Dan Tuhan ngomong sama Abram, pandang sekelilingmu, raise your eyes, look as far as you can see. Pasal 15, Tuhan ngomong sama Abram, lihat ke langit tuh loh, wow. Slide terakhir. Sony dan teman-teman boleh maju ke depan. Baca nih. Let God destroy our small vision. Biarkan Tuhan menghancurkan visi kita yang kecil. So we will be able to see God's great vision. Mau gak melihat visi Tuhan yang besar? Mau gak? Izinkan Tuhan menghancurkan visi kita yang kecil. Saudara mungkin keinginannya terlalu kecil. Saudara cita-citanya terlalu kecil. Doanya terlalu kecil. Dan hari ini Tuhan ngomong sama kita. Think big. Berpikir besar. Because we have a big God. Kita punya Allah yang besar. Saya percaya banget kalau Tuhan menyampaikan sesuatu karena Tuhan tahu ada yang sedang membutuhkan. Dan saya percaya yang hadir pagi hari ini, ada yang hari-hari ini sedang berdoa, hari-hari ini sedang bergumul tentang satu hal yang secara manusia kelihatannya besar banget,
yang secara manusia kelihatannya nggak bisa dicapai. Tetapi ingat, Tuhan mendengar doa-doa saudara. Tuhan mengenal saudara, sehingga Tuhan memberikan pesannya kepada kita hari ini. Semuanya tetap tutup mata, nggak ada yang buka mata. Kalau saudara orang yang dimaksud, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sambil mengangkat tangan. Tangan kanan diangkat, tangan kiri pegang dada masing-masing. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau mendengar setiap doa-doa kami, Tuhan. Walaupun selama ini kami berdoa dengan sembunyi-sembunyi, tetapi Engkau mendengar. Sebagai buktinya, Engkau berikan pesan-Mu buat kami hari ini. Kami punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang perbuatan-perbuatannya besar. Hari ini kami gak takut lagi, Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, Tuhan, kami mau pegang janji-Mu, dan kami percaya dengan sungguh Engkau yang akan melakukan bagian-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau sudah memberikan hidup-Mu buat kami, tubuh dan darah-Mu sudah Engkau berikan buat kami, apalah artinya keuangan, apalah artinya masa depan, apalah artinya pasangan hidup. Engkau pasti memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kami punya Tuhan yang baik. Buka mata kami Tuhan, supaya kami bisa melihat kami punya Tuhan yang besar. Ajar kami Tuhan untuk gak fokus dengan kebutuhan. Ajar kami Tuhan supaya gak fokus dengan masalah. Dan waktu kami gak fokus dengan kebutuhan, waktu kami gak fokus dengan masalah, kami akan melihat
ada Allah yang besar yang peduli sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mengambil keputusan yang tepat, hadir di tempat ini. Dan Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap pribadi dijamah Tuhan. Banyak hal yang tidak pernah kami bicarakan, dan hari ini Tuhan menjawab. Tuhan yang tahu isi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan terus memimpin kami, supaya kami semakin tahu kami punya Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Engkau pakai hidup kami lebih dahsyat lagi. Bukan demi kemuliaan kami, tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang datang dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati.